Mendagri dan seluruh ketua DPR, kabupaten dan provinsi harusnya masih tetap berlangsung, karena atas permintaan teman-teman semua mau saya tinggalkan meeting di atas, dan saya meminta pertemuan ini marilah kita berpikir secara jernih, secara santun dan kondusif. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Andes Samsulabidin, baik itu sebagai asisten 2 ataupun Kepala Dinas Perizinan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesnaker serta jajarannya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman dari SPSI yang sudah hadir di tengah-tengah ini, kalau pertemuan ini. Yang saya banggakan sahabat saya, teman-teman saya yang saya hormati, para anggota DPR yang sudah sudi hadir pada acara hari ini, dan tidak lupa yang saya hormati Sekretariat Dewan serta jajarannya. Pada intinya kami dari lembaga DPR berhitung sejak tanggal 20 Januari masih rancangan Omnibus Law sudah melakukan penolakan. Terkadang saya berpikir juga apa yang saya amati dan apa yang saya ketahui tentang Omnibus Law tersebut. Mungkin kita pun yang berada di sini tidak ada satupun yang bisa membedah, mengevaluasi, mengkaji, meneliti apa kekurangan dan apa kelebihannya. Bayangkan seorang gubernur pun tidak memiliki draft tersebut. Bahkan di dalam rapat pengesahan pun para DPR RI ada sebagian tidak menguasai draft tersebut. Kalau memang ada yang bertentangan dengan keadilan seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Kabupaten Berau, makanya kami selalu menghormati dan selalu berada di tengah para pendemo. Itulah bentuk pengabdian kami dan ingin kami tampakkan kepada seluruh masyarakat bahwa kami di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Berau. Seperti kemarin saya kecewa tuntutan mahasiswa, ternyata banyak juga bukan mahasiswa, minta maaf. Lalu mereka tidak terfokus dengan apa tuntutan, bias kemana-mana, seakan-akan lembaga DPR ini bisa memberikan suatu kebijakan dan keputusan, baik itu isu daerah ataupun isu nasional. Kalau masalah dukung-mendukung, masalah penolakan Omnibus Law ini, Bapak Gubernur pun tidak berani, karena dia juga belum pernah membaca dan belum pernah melihat apa isi yang sebenarnya. Namun langkah selama ini saya lakukan, saya ingin membuat para masyarakat Kabupaten Berau itu senang, dan saya tidak ingin menantang keinginan dan aspirasi mereka. Arti kasarnya dalam kesalahan pun saya ikut bertanda tangan. Jadi dalam pertemuan pada hari ini, marilah kita berdiskusi. Kadang saya juga bingung apa yang kita diskusikan, sementara draftnya belum kita pegang. Tapi terima kasih lagi, saya sangat mengapresiasi atas kedatangan para
SPSD yang sudah hadir di tengah-tengah sini, yang mudah-mudahan marilah kita bersama ya. Kalau masalah isu, contoh kemarin saya juga masalah SKD ada beberapa, kita malah banyak kemarin kami di DPR sempat kemarin para Rahmatullah terbentuk pendemo yang tidak mau terima. Kami ini bukan diperintahkan begitu ada keinginan salah satu umpamanya bagian daripada mahasiswa atau masyarakat tolong jadwalkan semudah itu melakukan tahu, tidak bisa, karena kami ada taktik kami yang harus kami akui. Jika saya melanggar maka saya dapat dipidanakan. Dan terkadang kami beberapa kali mengundang, macam kemarin ada juga yang tidak mau hadir, termasuk protokol, kita maaf saja, termasuk SKJ, termasuk ada beberapa kali yang dibatalkan. Kenapa perlu dijadwalkan? Kami awal bulan sudah membuat jadwal program kerja kami per bulan berdasarkan surat-surat yang masuk. Terkadang ada juga yang ketinggalan, bukan sengaja ditinggalkan, tapi menjadwalkan sesuai waktu dan program kami sendiri, termasuk bahwa ada paripurna, ada koordinasi dan konsultasi. Kami tidak berniat ingin membelakangi aspirasi masyarakat. Namun ada yang kemarin saya bilang, saya dituntut dalam 1 minggu harus bisa memutuskan. Sementara di lembaga DPR ini jelas kolegial. Kalaupun saya dianggap sebagai ketua mempunyai power, tentunya asas peraturan tatib segala macam perubahan jadwal rumus tentu harus 50%. Jadi mohon maaf, dan kami juga menyadari kami tidak sempurna yang dibayangkan oleh masyarakat. Kami masih juga banyak belajar, dan kami duduk di sini tentunya bukan superhero yang bisa menguasai regulasi secara keseluruhan berdasarkan bidangnya masing-masing. Mungkin banyak yang lebih pandai dari kami. Mohon kami juga dikasih masukan, bukan berarti kami ingin diintervensi ataupun kami menolak intervensi dari teman-teman sekalian. Jadi singkat cerita, untuk meningkat waktu karena banyak juga pekerjaan kami, dan kami hari ini ada tiga kegiatan. Ada rapat dibatalkan sementara ditunda waktunya, ada kunjungan dari Kaltara, ada juga Zoom meeting. Maka kami ada sebagian yang hadir, sebagian menghadiri. Di atas sedang berlangsung kunjungan kerja DPRD Kaltara Bulungan. Jadi untuk bersingkat waktu, saya beserta teman-teman mungkin dari eksekutifnya Pak Samsul Hamidin, Pak Jasud Samsul Hamidin, ataupun dari Snaker, kami mendengarkan apa masukan dan bagaimana keinginan rekan-rekan sekalian. Mohon disampaikan. Waktu dan tempat saya persilakan, dan beberapa perwakilan yang harusnya bisa memberikan presentasi ataupun klarifikasi terhadap kami. Mungkin itu waktu dan tempat saya persilakan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan di dalam penyampaian ataupun pembukaan acara ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada pengantar dari Pak Dr. Andes, langsung saja kami persilakan. Baik Pak, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama dari siapa? Siap. Nama saya Munir dari pimpinan cabang SPG SPSI Kabupaten Berau. Cukup begini ya perkenalannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Kabupaten Berau, yang kami hormati seluruh jajarannya DPT Kabupaten Berau, dan yang kami hormati Disnakerta Kabupaten Berau, juga pemerintah daerah atau yang mewakili Kabupaten Berau, yang kami hormati Kapolres beserta jajarannya, yang kami hormati Kodim atau Dandim beserta jajarannya, dan yang kami hormati juga yang kami cintai dan kami banggakan anggota SPG SPSI Kabupaten Berau. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memfasilitasi pertemuan ini, sehingga kami bisa menyampaikan seluruh aspirasi daripada anggota kami pekerja Kabupaten Berau, khususnya SPSI dalam hal ini tentang penolakan kami, sikap kami menolak Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan. Ini kau pegang, Duh. Nanti yang mau bicara kau pindah-pindah aja. Baik. Putar. Itu semuanya itu. Perlu kami sampaikan bahwa agenda kami nanti awalnya adalah aksi damai, ya, dengan masa estimasi kami 5.000. Namun setelah kami mempertimbangkan dari beberapa hal, pertama saat ini lagi ada pandemi COVID-19 ini, cuma kalau misalnya di sisi lain kita paksakan dan seterusnya, maka dari kami juga memikirkan keselamatan juga kesehatan daripada anggota kami itu sendiri. Maka masukan-masukan daripada semua itu membuat kami pertimbangan agar esensi daripada aksi damai itu bisa dikemas di dalam ruangan ini dan bisa terserap juga sekaligus bisa dilaksanakan seperti yang kami inginkan, terkhusus kepada DPRD Kabupaten Berau juga pemerintah daerah Kabupaten Berau. Saat ini memang berkembang isu di publik bahwa seolah-olah Omnibus Law ini semu, fiktif, hoax dan seterusnya gitu. Karena drafting seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan tadi, beberapa pihak itu memang belum pegang atau belum di mejanya, gitu, belum dipelajari. Jadi apa yang mau diributkan, kesannya seperti itu. Terus masalahnya kenapa ujuk-ujuk SPSI ini meliputi atau serikat pekerja serikat buruh ini? Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa Omnibus Law ini khusus di klaster ketenagakerjaan dari 11 klaster atau dari 79 undang-undang di dalam Omnibus Law ini, kami sudah diinformasikan oleh pimpinan pusat kami itu sedari 2019 Januari, gitu ya, bahwa akan ada rancangan undang-undang yang seperti ini dan seterusnya. Sampai pada akhirnya pimpinan pusat kami diundang oleh DPR maupun dari pihak Presiden untuk membahas sebagai drafting. Namun keberatan demi keberatan sudah dilalui, usulan demi usulan sudah disampaikan, tapi dari pemerintah mengabaikan itu. Kalau belum bicara draft, apakah teman-teman serikat pekerja serikat buruh khususnya SPSI Kabupaten Berau ini dia tahu materi, dia pegang draft? Kami pastikan kami pegang draft dan kami tahu materi. Dan kami bergerak bukan atas nama hoax, bukan atas nama isu yang tidak berdasar. Kami punya dasar dan memang itu bisa kami buktikan. Dari awal, pemerintah itu membukakan draft, isunya hanya 300 halaman, naik lagi ke 900 sekian, naik lagi 1028. Terakhir, informasi berkembang dan kami diberikan draft dari pimpinan pusat kami 1035 halaman.
informasi terbaru hari ini akan ada penambahan drafting lagi dari pemerintah. Pertanyaannya, memang sebenarnya ini memang dibuat atau direkayasa oleh pemerintah pusat, gitu ya. Dalam hal ini juga termasuk seluruh DPR RI yang tergolong di dalam pembahasan itu, gitu ya. Sekali lagi, memang pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Berau khususnya yang tidak tahu menau masalah ini, yang tidak terlibat langsung dalam Omnibus Law 11 klaster ini, kami katakan kasihan jadi korban daripada kelakuan atau kebijakan yang salah diambil oleh DPR RI juga pemerintah pusat, akhirnya menjadi forum aspirasi yang tidak berarah seolah-olah gitu. Kami sendiri tidak pegang, itu informasi Ketua Dewan tadi. Juga bahkan dari Disnaker, kemarin kami juga nonton dari video Zoom virtualnya Menaker. Dia juga mengatakan tidak punya draft, kan lucu ini. Tapi di sisi lain, pemerintah sudah mengesahkan. Ini apa namanya? Aneh tapi nyata. Ini jika setan nih Omnibus Law, kan itu masalahnya. Ini sedikit kami terangkan agar di publik juga tidak menyudutkan kami seolah-olah kami ini ditunggangi atau kami ini termakan hoax. Karena di sisi lain yang kami lakukan, yang kami perjuangkan ini nyata dan ada barangnya. Terus berkembangnya proses dari 11 klaster itu, konsep kami hanya satu titik, yaitu satu klaster. Kami tidak mau melebar karena itu juga bukan kapasitas kami, gitu ya. Kalau mungkin ada mahasiswa membahas dari keseluruhan 11 klaster itu wajar, karena mereka lah generasi bangsa selanjutnya untuk menjabat di pemerintahan maupun di dewan. Tapi kalau kami tidak mau melebar, sekali lagi khusus di klaster ketenagakerjaan. Dalam hal ini juga kami menekankan, menyampaikan bahwa kami tidak dalam konteks berdebat kusir di isi materi. Kami yakin dan percaya juga, kalaupun kami berdebat kusir, salah satu yang disampaikan oleh ketua, bahwa dari dinas dan juga dewan dan juga pemerintah daerah tidak memegang draftnya, percuma kita berdebat kusir, gitu ya. Makanya kami di sini bertujuan hanya untuk dalam konsep mendukung aspirasi kami agar tersampaikan langsung ke pusat, dalam kurung DPR RI juga pemerintah pusat, dalam hal ini mencabut Omnibus Law khusus klaster ketenagakerjaan, baik juga bisa disampaikan langsung ke DPR RI, gitu ya. Terus kalau berbicara tadi beberapa tuntutan, mungkin kami sudah sebelumnya di tanggal 7 atau keinginan kami itu sudah disampaikan di tanggal 7 kemarin. Namun kenapa hari ini kami juga minta dukungan dari Pemda dan Dewan, ini juga perlu kami sampaikan bahwa di tanggal 7 itu kami meminta dukungan tertulis dari Pemda maupun Dewan itu sebagai alat atau bukti judicial review nanti di MK setelah pemerintah tetap memaksakan Omnibus Law. Jadi sebagai bahan otentik kami dari Serikat Pekerja Serikat Buruh yang didukung oleh Pemda dan Dewan. Itu tujuan di tanggal 7 kemarin. Tujuannya di tanggal 13 ini adalah kami menginginkan Dewan DPRD Kabupaten Berau ini dan pemerintah daerah Kabupaten Berau ini, dalam hal ini Bupati, menyurati langsung, kalau Bupati misalnya ke pemerintah pusat dan dalam hal ini Presiden RI, kalau Dewan menyurati DPR RI atau ke pemerintah pusat juga bahwa aspirasi kami seperti ini, gitu. Ini kami hanya sebagai mengetahui. Terus kalau untuk isi materi mungkin kurang lebih seperti kemarin, cuma kami tekankan saat ini hanya semacam pernyataan sikap dari DPRD Berau juga pemerintah Kabupaten Berau, mengingat gelombang aksi atau gelombang aspirasi yang terus berjalan ini, khususnya kami sebagai SKSI juga
pekerja buruh atau serikat pekerja pada umumnya, kalau ingin tidak cepat direspon, tidak cepat ditanggapi, maka tidak menutup kemungkinan ini bagai bola salju yang bisa menggilas. Bahwa komitmen kita bersama untuk menjaga kondisivitas berau, kita sepakati. Sampai kami tidak melakukan aksi damai, kami juga mempertimbangkan itu salah satunya. Jadi kami juga mengatakan mohon maaf kami jika memaksa Ketua DPRD dalam hal ini harus memimpin rapat dan bukan mengesampingkan anggota dewan yang lain, tapi kami lebih berharap untuk hal ini bisa disikapi lebih serius. Gitu ya. Kalau misalnya tetap dari pemerintah pusat maupun DPR ini tidak menanggapi ini secara serius, maka mungkin kami tetap akan menyuarakan ini. Kalau sudah di parlemen atau di ruangan ber-AC seperti ini tetap tidak direspon oleh pemerintah pusat maupun DPR RI, mungkin kami sudah tidak mau lagi, sudah tidak ruangan. Mungkin kami sudah mau berteriak di jalanan saja. Karena kami minta dukungan tertulis dari Pemda sudah mengupayakan juga tidak direspon oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini yang jadi korban siapa? Ya tentu kami dan pemerintah daerah juga dewan. Makanya kami minta keseriusan dalam hal ini bisa dikawal atau diserahkan langsung ke pemerintah pusat. Kalau memang itu bisa mekanisme dilakukan, langsung ke presiden kalau perlu, agar memang betul-betul direspon bahwa di daerah khususnya Berau dan seluruh Indonesia mungkin pada umumnya memang bergejolak atas omnibus law ini, gitu ya. Tuntutan kami tidak banyak, hanya minta sikap dan ketegasan dari DPRD Kabupaten Berau, juga pemerintah daerah Kabupaten Berau dalam hal menolak atau mencabut omnibus law klaster ketenagakerjaan. Kalau memang tetap pemerintah memaksakan omnibus law ini, tolong keluarkan perpunya agar dikeluarkan dulu atau di hall atau dilanjutkan pembahasannya khusus klaster ketenagakerjaan. Sekali lagi tuntutan kami tidak melebar karena itu juga bukan wilayah kami. Dan kalau memang dibutuhkan, kami juga siap mengawal perwakilan kami ke Jakarta langsung untuk surat resmi itu bisa masuk di sana, pemerintah pusat maupun di DPR RI. Kalau misalnya dari dewan atau dari pemerintah daerah tidak ada anggaran atas itu, kami siap lunak. Itu bisa tersampaikan. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, Ketua, mungkin kami akan lanjut dengan rekan-rekan kami yang akan menyampaikan. Inti daripada yang kami maksud tadi garis besarnya sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang Pak. Kenalkan nama saya Yohanes, saya dari SPKP SWSI PTMPL. Ya mungkin yang perlu kami sampaikan di sini Pak, apa yang disampaikan juga dari Pak Munir dari Ketua DPRD tadi, kita membahas ini tidak ada drop. Jadi kalau saya berbicara kasar, mungkin berbicara praktis dan sedikit. Apakah masih ada presiden kita di Indonesia ini? Itu yang pertama. Jadi seperti bermain-main sepertinya kita. Ini aneh kalau kita pikir di Indonesia ini setiap tahun banyak orang-orang pintar yang keluar, mulai dari S2, S3, bahkan sampai profesor. Mungkin kami dari buruh tidak terlalu banyak membahas masalah ini. Kalau kami baca draft undang-undang yang ada dari kami, Pak, yang kami minta hanya 3: hak kesejahteraan, hak keadilan, dan hak kemanusiaan. Ya, dari omnibus law tersebut itu banyak hak-hak sebagai buruh kami dilanggar. Yang mungkin dari bapak-bapak di Senaker ada beberapa pasal, ada saya tulis di sini, dikenakan nomor 13 dari pasal
161 sampai 184. Itu hubungan industrial, itu semua yang berhubungan dengan uang. Ya kami orang buruh ini kan punya uang. Jadi di situ dihapus semua. Mungkin kalau memang bapak sudah terima draftnya, mungkin bisa dipelajari Pak. Nanti kita sharing lagi. Ya kalau kami buruh ini cukup kami sejahtera, cukup kami hidup menyekolahkan anak, jadi kerja kampung saja lah. Tidak usah bicara terlalu realistis ya. Yang mungkin itu apa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kita semua. Mungkin sudah panjang lebar disampaikan oleh rekan kami Munir dan rekan kami juga terkait masalah rekan kami. Saya cuma hanya menegaskan biar karena kami mau lanjut ini kami belum dapat jawaban. Terus terang aspirasi yang kami bawa di sini kami minta DPRD Kabupaten Berau bisa membuat surat penolakan terkait Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan dan mendesak Presiden dengan surat untuk mengeluarkan Perpu penolakan. Dan ini kami misalnya ada 2 surat selain DPRD, pemerintah daerah Kabupaten Berau juga membuat surat yang dilayangkan ke DPR RI dan ke Presiden. Itu ada 2 surat dan itu memakai kop pemerintahan dan kop DPRD langsung yang ditandatangani selaku DPRD dan juga PJS Bupati atau yang mewakili. Itu yang perlu kami sampaikan dan kami siap mengawal surat itu bisa sampai langsung ke DPR RI. Walaupun pemerintah daerah atau DPR siap bersama kami untuk menyerahkan langsung, kami siap ke pusat langsung untuk menyerahkan surat itu. Biar surat itu betul-betul nyampai dan aspirasi kami sebagai buruh bisa sampaikan ke pemerintah pusat. Dan itu juga kami perlu jawaban pasti dari Ketua Dewan dan pemerintah buruh yang diwakili, apakah itu bersedia membuat surat itu atau tidak. Dan perlu dipahami kami di sini sebenarnya aksi karena melihat kondisi kita Kabupaten Berau dan juga wabah COVID-19 yang kami melakukan audit atau hearing. Kalaupun pemerintah menolak permintaan kami yang kami ajukan di sini, berarti kami akan melakukan aksi yang seperti yang kami rencanakan di tanggal 13, yaitu kami mungkin di ruangan lagi, yaitu di luar ruangan yang panas-panas. Mudah-mudahan aspirasi kami bisa diterima oleh Dewan. Dan kami minta dijawab dulu, baru kami ajukan undangan di sini. Apakah bisa dipenuhi aspirasi kami di sini? Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sama Jin, teman-teman. Ya, saya yang kalau bisa yang terakhir, nanti kita berdoa. Oke, Ketua, terima kasih. Kalau yang terakhir, berarti saya harus banyak materi ini, Pak Ketua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan harus kita batasi. Kan fokuskan kita untuk juga. Kalau semua memaparkan, apa kita mau mengambil kebijakan? Siap, Pak Ketua. Ya, silakan. Baik, yang kami hormati Ketua Dewan, Pak Menteri Pani, dan jajaran yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Perkenalkan, saya Yasin Wakil Pak dari PMK PT Borokon. Dari diskusi yang saya tangkap tadi dibuka oleh Ketua Dewan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini DPRD dan Disnaker ya tidak dapat draft. Artinya apa? Bapak-bapak Dewan Disnaker itu tidak memuasai apa yang akan mau dibahas saat ini.
Terlebih lagi di Dewan DPR sendiri naskah aslinya pun tidak ada gitu loh. Jadi dalam hal ini kalau saya melihat bapak-bapak yang di depan kita ini sepakat dengan perjuangan kita. Sepakat tidak? Sepakat. Jadi tidak berpanjang lebar, tinggal kita minta dukungan berupa apa tadi yang disampaikan Bung Munir bahwa membuat surat Pak Ketua. Terus nanti kami kawal Pak, dan akan kami ulama nanti kita kawal sampai ke Presiden DPRI, kami siap untuk mengawal itu. Dan kami juga punya usulan Pak, terlepas dari Omnibus Law Pak, kami meminta bapak-bapak Dewan yang terhormat, Pak Disnaker juga rajin-rajin turun ke lapangan Pak. Lihat kami buruh ini Pak. Jangan sampai pendapat bapak-bapak di sini melihat dari buruh sejahtera sudah yang disampaikan Pak Johan tadi. Tidak seperti itu Pak. Makanya dengan adanya teman-teman serikat pekerja membentuk organisasi ini lebih baik Pak sistem komunikasi kita, pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat pekerja. Jangan hanya nanti pertemuan-pertemuan ke perusahaan saja. Pak, lirik kali Pak, ayo kita ngopi bareng. Kita ngobrol demi kemajuan bersama di Kabupaten Berau ini. Kami masih ingat PT Bogor pernah menolak asing tahun 2017. Kami didukung sama teman-teman Dewan dan pemerintah daerah. Kita bisa hapus itu lah. Nah semangat itu ini kami minta lagi Pak terkait skala nasional saat ini. Mungkin itu dulu ya. Kami minta Pak dengan mohon sangat kita minta tidak berbentuk tertulis tapi bentuk beruang langsung kita kawal sama-sama Pak. Siapkah Pak Ketua Dewan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya harus sedikit lah ya. Saya calon menjadi anggota DPR hanya semata-mata ingin memperjuangkan masyarakat di Kabupaten Berau. Jabatan bukanlah di atas segalanya bagi saya. Betul. Kalau bila saya tidak pernah turun ke lapangan, saat bangun jam 5 pagi pun saya ketemu dengan buruh ke lapangan. Betul. Jangan lakukan idealisme saya, profesionalisme kerja saya. Coba cek 1 tahun hampir 2 bulan tidak ada satu proyek pun saya kerjakan. Tidak ada bantuan dari apalagi namanya rokok. Saya mulai dari kepala kampung saya menantang. Dan selama saya menjabat jadi kepala desa, tidak ada perusahaan yang berani bantu. Karena saya meminta adanya MOU secara baik atau perjanjian dengan perusahaan. Saya setuju dan sependapat dengan kalian. Mau berubah 1000 kali pun undang-undang, kalau moralitas bangsa kita ini rusak, siapa yang ingin percaya dengan negara Indonesia ini? Hidup kita! Jadi saya bukan melempar apa namanya saya menulis, nah ini saya baru ada Zoom meeting dan Menteri Dalam Negeri sudah mengatakan setelah ini saya akan bagikan draftnya kepada ketua lembaga DPR kabupaten, provinsi, gubernur. Ini ada saya. Aneh. Dan saya nanti kalau berbicara membahas soal kenangan pandai, saya juga malu. Saya bukan takut hukum. Nah, kami di sini dari kemarin sudah mempersiapkan ada untuk ketua DPR RI, ada untuk presiden sudah. Namun, jangan sampai juga kami melakukan suatu kesalahan. Tentunya kita hidup seperti ini bukan saling untuk menyalahkan. Saya amat mendukung, tapi kami di sini perihannya menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Berau. Apakah nanti dari saudara-saudara seperti apa isinya, saya juga minta mohon dulu didengar dulu
diversi dulu apa yang kami buat. Kalau persyarat mendukung, mensupport, kalau bisa Tuhan kita surati, kita surati. Nggak apa-apa dengan presiden. Jadi saya terima kasih, kita satu semangat. Saya kadang kemarin ditanya, apakah Bapak tahu sungai ini? Di bawah. Kalau Bapak merasa, saya mau berjawab apa? Saya pada saat itu belum menjawab. Masalah penyumbang, kurang apa saya ini mau dibunuh. Dan hampir dibunuh 15 orang preman dari luar. Satu pun masyarakat pulang tidak bela saya. Bayangkan, tanya perusahaan-perusahaan rokok ada yang mengadakan minta uang? Nggak ada. Saya hanya hidup dari pendapatan saya, gaji saya sudah saya gadaikan dengan bank untuk menutupi utang. Dan saya tidak pernah mengharapkan segala macam cara demi kepentingan pribadi saya. Jujur saja. Jadi teman-teman, kalau kami seluruh lembaga DPR ini, kami berani mendukung yang sifatnya positif, apalagi demi kesejahteraan dan keadilan masyarakat Kabupaten Berau. Jadi itu saja, mungkin ada tambahan dari Pak Dr. Andes Haji Samsulabidin, Majelis Naker, saya berikan. Jangan ragu saudara-saudara semua, saya paling terdepan dan anggota DPR yang lain siap berada. Tidak ada unsur politik, saya tidak main politik-politikan. Siapa yang maju, mau jadi itu terserah, ada Tuhan. Siapa yang bekerja keras, itu ada Tuhannya. Saya tidak ada pencitraan, duduk di mana-mana pun saya siap. Syukur-syukur saya menjalankan amanah ini sampai berakhir 5 tahun, belum tentu saya mau calon lagi. Sangat berat perjuangan Berau ini. Semangat kedua, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kasih kesempatan Dr. Andes Haji Samsulabidin untuk menyikapi ataupun memberikan pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau beserta anggota, saudara-saudara yang tergabung dalam serikat pekerja, serikat buruh, dan anggota, saudara Kepala Dinas Tenaga Kerja. Perkenalkan Pak, saya baru 1 minggu bertugas sebagai pelaksana tugas asisten 2, karena asisten 2 memasuki purna tugas. Pada hari ini rapat di sana saya tinggalkan, saya stop karena ada panggilan di sini. Saya sedang menerima tamu dari pemerintah Provinsi Kaltara mewakili Bupati. Karena di perintah Bupati saya taat, saya datang ke sini. Saya sempat berkonsultasi apa yang seharusnya saya buat di sana, Pak. Ikuti perkembangannya, laporkan kepada saya karena beliau sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Pada intinya, saya dengarkan tadi setingkat Ketua Dewan belum juga tahu apa isinya undang-undang itu. Tadi malam saya buka WA, medsos, gubernur juga begitu. Apalagi saya. Tetapi kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, pada tanggal 25 Februari 2020, pemerintah Kabupaten Berau sudah melayangkan surat kepada pemerintah pusat yang isinya sudah mempertanyakan masalah rancangan undang-undang Omnibus Law. Ini Pemda sudah yang bertanda tangan almarhum. Nanti tolong Disnaker kasih mereka. Jangan dianggap pemerintah daerah tidak berbuat. Yang isinya satu,
Pemerintah daerah Kabupaten Berau menyarankan agar pemerintah pusat tidak merubah substansi undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya. Yang kedua, pemerintah daerah Kabupaten Berau menyampaikan pembahasan Omnibus Law dalam rancangan undang-undang Cipta Lapangan Kerja untuk melibatkan serikat pekerja berikut buruh seluruh Indonesia. Saya rasa apa yang menjadi aspirasi Bapak sekalian sudah tertampung dalam surat ini per Februari 2020. Tadi saya sempat konsultasi sebelum berangkat ke sini, Pak. Apa yang saya harus lakukan? Pada intinya suruh mereka membuat surat apa yang mereka inginkan, kemudian kita kawal. Nah, saya kira dengan pendapat Ketua Dewan, rasanya pertemuan kita itu sudah menemui titik temu. Iya kan? Bapak sudah menyayangkan jangan sampai kita di Kabupaten Berau ini situasi kondisi yang kondusif ini kita rusak-rusak. Saya Pak baru 1 minggu masuk ke asisten 2 itu, waduh, mulai itu yang sementara saya harus melayani masyarakat Kabupaten Berau dari sisi perizinan. Terbagi pikiran saya Pak. Nah, oleh karena itulah kesempatan yang sangat berharga ini, mari kita satukan pendapat. Saya simak tadi Ketua Dewan sudah membuka langkah-langkah dan bahkan sudah mengantisipasi keinginan Bapak-Bapak dalam bentuk surat. Kemarin tanggal 7 kan sudah kita tanda tangan bersama. Kata di Pak Bupati, nah apalagi itu di. Nah, tolong sampaikan kalau mereka ingin. Tadi sudah sampaikan Pak Munir bahwa yang ingin dilakukan adalah tolong ditunda pembahasan masalah klaster, salah satu klaster dari 11, yaitu masalah ketenagakerjaan. Nah, bahkan kalau saya simak arahan Pak Jokowi pada malam itu, saya buka malam di medsos, ya lakukan usulan perubahan-perubahan itu khusus yang berkaitan tuntutan buruh. Sekira makan ini sudah Pak. Apa yang Bapak sampaikan khusus klaster ketenagakerjaan tunda sehingga pelaksanaannya diatur dengan Perpu, peraturan pengganti undang-undang. Nah, jadi apa yang diinginkan oleh Bapak Ketua Dewan dan pemerintah pusat sudah hampir seirama. Tinggal masalahnya aplikasinya adalah menyampaikan aspirasi Bapak-Bapak sekalian kepada pemerintah pusat. Menurut hemat kami, menurut pandangan kami, selesai sudah masalah ini. Saya juga pulang dari sini akan laporkan segera kepada Bupati, Pak, kesepakatannya ini permintaan buruh kita kawal ke Jakarta. Betul. Itu kan? Nah, silakan Pak, kami menyalurkan kepada Pak Ketua Dewan. Makasih Pak. Ini suratnya nanti diperbanyakan ya Pak? Izin sebentar dulu Pak, saya menyampaikan rancangan surat kami juga. Dan di sini sudah ada kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI, mohon koreksi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Haji Samsul Abidin. Belum tentu apa yang dibuat sesuai dengan harapan saudara semua. Makanya saya bacakan dulu, kalau ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Dan mengendap tanggal 13 Oktober tahun 2020 kepada Bapak dan terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, di sini Ketua DPR RI Republik Indonesia, perihal menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Berau. Mohon koreksi nanti kalau yang kita baik. Di
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan oleh Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja seluruh Indonesia di halaman gedung DPRD Kabupaten Berau pada hari ini, Selasa 13 Oktober tahun 2020, terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang tentang Omnibus Law menjadi undang-undang oleh DPR RI. Menyampaikan tuntutan, yaitu meminta pembatalan penetapan undang-undang tentang Omnibus Law melalui mekanisme Perpu atau melalui mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan. Bahwa dengan disahkannya rancangan undang-undang Omnibus Law tersebut telah menimbulkan berbagai gejolak di lapisan masyarakat tenaga kerja yang dapat berakibat instabilitas daerah, terlebih menjelang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Amin. Dan di tengah-tengah upaya kita bersama untuk menekan pandemi virus COVID-19 di Indonesia. Demikian kami sampaikan aspirasi masyarakat atas perhatian Presiden disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya ini masukan kami, nanti kami bagi, tapi kalau memang ada yang perlu dikaji dan ditambahi, kami siap. Mungkin itu hanya sebagai pemberitahuan. Mungkin dari silakan Pak, ada yang mau disampaikan, kalau silakan. Kita dulu Pak ya. Nanti kasih kesempatan dulu silakan, nanti kalau ada yang mau disampaikan silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak sekalian yang terhormat, Bapak Ketua Dewan, anggota Dewan yang saya hormati, teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi, dan teman-teman guru. Hidup guru! Terima kasih dari beberapa penjelasan tadi dari Bapak Ketua Dewan, dari Pak Asisten, telah disampaikan. Mudah-mudahan menjadi salah satu usulan dan masukan apa yang menjadi tuntutan daripada teman-teman serikat. Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja juga sudah menyiapkan juga salah satu usulan atau surat ke pemerintah pusat atau ke Gubernur Kalimantan Timur. Dalam hal ini nanti akan dibacakan oleh pimpinan saya. Dalam hal ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu dorongan ke pemerintah pusat. Apa yang menjadi tuntutannya pada hari ini bisa memberikan salah satu perbaikan, khususnya pada pasal-pasal di dalam Undang-Undang Omnibus Law, khususnya pasal tenaga kerja. Karena sebagaimana juga yang disampaikan beberapa media online, memang ada beberapa pasal juga yang memang tidak berpihak kepada kesejahteraan, seperti disampaikan oleh teman guru tadi, tidak mendukung daripada keadilan daripada buruh atau serikat pekerja yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penyampaian ini mudah-mudahan bisa memberikan salah satu dorongan, sehingga pemerintah pusat juga bisa memperbaiki beberapa pasal atau tiap pasal yang tidak mendukung kesejahteraan buruh. Mungkin dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Jeliman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja kami bacakan draft yang akan ditandatangani oleh PDS Bupati Berau. Tanjung Redap 13 Oktober 2020 kepada yang terhormat Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda. Nomor sekian lampiran
perihal aspirasi Serikat Pekerja Serikat Buruh PT SPK SPSI Kabupaten Berau tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan hormat, dengan telah disahkannya Undang-Undang tentang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020, maka di daerah kami Kabupaten Berau terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Serikat Buruh PT SPK SPSI Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja Serikat Buruh PT SPK SPSI Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlampir.